Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tafsir surat Al-A'raf. Hari ini akan membahas ayat 39 sampai dengan ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. Shadaqallahul azim. Dan orang-orang yang lebih dahulu masuk ke dalam neraka berkata kepada yang datang kemudian, kalian tidak punya kelebihan atas kami, maka rasakanlah azab bagi kalian sesuai dengan perbuatan kalian di dunia. Secara ilmu munasabah, korelasi ayat, keterkaitan ayat 39 ini dengan ayat 38. Di ayat 38, Allah menggambarkan pernyataan orang-orang yang masuk neraka terkemudian. Mereka yang masuk neraka terakhir akan berargumentasi, meminta agar yang lebih dahulu masuk ke dalam neraka Allah perberat, Allah lipat gandakan hukumannya. Maka ayat 39, mereka yang lebih dahulu masuk neraka membantah dan mengatakan bahwa masing-masing akan mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya dalam kehidupan dunia. Begitulah saling menyalahkan di antara para penghuni neraka, saling meminta diperberat hukumannya antara penghuni neraka, menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka menyadari beratnya azab neraka. Atau makna yang lain kata para ulama, dialog ini, saling menyalahkan ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya mereka tahu perbuatan yang dijalankan dalam kehidupan dunia itu akan membawanya ke dalam neraka. Namun begitulah setan, iblis mampu menutup pintu hati mereka sehingga mereka terperdaya dan melakukan dosa-dosa. Ayat 39 berkaitan dengan ayat 38 tentang mereka yang nanti menjadi calon penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ayat 40. Ayat 41 dan ayat 42 berbicara tentang keadaan manusia yang mendustakan ayat-ayat Allah, bahkan bersimpat sombong dengan ayat-ayat Allah, dengan mereka yang dikategorikan beriman dan beramal soleh. Innalladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha. Dua sifat yang dilekatkan oleh Allah kepada mereka, yaitu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah, mereka tidak akan dibukakan oleh Allah pintu-pintu surga. Ada ibarat yang menunjukkan kemustahilan, bahwa mereka pasti tidak akan bisa masuk surga, melainkan unta dapat masuk ke dalam lubang jarum. Tidak mungkin unta
bisa masuk ke dalam lubang jarum yang sangat kecil. Ibarat ini, kata para ulama, menunjukkan kemustahilan. Mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah, sombong terhadap ayat-ayat Allah, maka balasannya mereka dimustahilkan oleh Allah untuk masuk surganya. Begitulah balasan Allah kepada al-mujrimin, orang-orang yang banyak melakukan perbuatan durhaka dan dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di situ. Ayat 41, Allah menambah hukuman bagi mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah. Lahum min jahannama mihad wa min fawqihim ghawash. Bagi mereka disediakan tikar. Tikar untuk tidur, tetapi terbuat dari api neraka. Di atas mereka pula Allah siapkan selimut-selimut. Namun selimutnya juga terbuat dari api neraka. Na'udzubillah. Beratnya hukuman yang akan diterima oleh mereka yang sombong dengan ayat-ayat Al-Quran. Ayat 42 sebaliknya, yaitu berbicara tentang orang-orang yang beriman dan mampu beramal soleh. Tentu dengan amal soleh yang sangat luas jenisnya, sangat beragam bentuknya. Semua ucapan, semua perbuatan yang diniatkan dalam rangka mengabdi kepada Allah. Niat ikhlas karena Allah. Dan memberikan kebaikan kepada dirinya dan kebaikan kepada orang lain akan dinilai amal soleh di sisi Allah. Jika manusia mampu menjaga imannya, memelihara imannya, bahkan ia mampu pula menunjukkan amal solehnya yang luar biasa. Dan mereka, kata Allah, menjalankan itu tentu dengan dan sesuai dengan kesanggupannya. Itulah calon penghuni surga. Dan mereka akan kekal di dalamnya. Hum fiha khalidun. Mudah-mudahan kita termasuk kategori yang kedua. Kita menerima ayat-ayat Allah. Bahkan kita membacanya, kita mengkajinya, kita mentadaburinya, mengamalkan isi kandungannya, sehingga insya Allah itulah diantara persyaratan seseorang akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang kekal selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Mereka yang berada di dalam surga dibedakan oleh Allah keadaannya dari mereka yang tadi disebutkan di ayat 38 dan 39 antara penghuni neraka. Justru para penghuni surga Allah cabut rasa dendam antara mereka. Dendam yang mungkin ada ketika dalam kehidupan dunia. Iri, dengki, hasud dan lain sebagainya yang mungkin pernah ada ketika hidup di dunia, Allah cabut serta-merta dari dada mereka. Karena para penghuni surga adalah mereka yang bersih, mereka yang suci. Sehingga saking sucinya, tidak ada dendam, tidak ada iri, tidak ada hasud. Seluruhnya adalah kebahagiaan, saling memberikan ketenangan, bahkan saling memberikan kebaikan di antara mereka. Bentuk dari ucapan yang nanti akan diperdengarkan oleh para penghuni surga Allah adalah Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ungkapan yang biasa dibaca dalam muqaddimah khutbah, muqaddimah ceramah atau muqaddimah menyampaikan kajian. Penghuni surga akan mengatakan, mengucapkan terima kasih kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami. Jika tanpa petunjuk Allah, tentu kami tidak berada dalam kebenaran. Dan tidak mungkin kami berada dalam kebaikan, kebahagiaan, keselamatan. Melainkan semuanya adalah atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu
Rasul-rasul kami datang kepada kami dengan kebenaran. Kami mengimaninya, kami mengikutinya. Maka diserukan kepada mereka, malaikat menyeru mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu. Wanudu antilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Bahasa diwariskan menunjukkan bahwa surga itu sudah Allah sediakan untuk orang-orang beriman dan beramal soleh. Atau juga mengisyaratkan bahwa yang berada di dalam surga juga keluarga yang notabene di dunia saling mewarisi. Suami dan istri yang saling mewarisi di dunia. Anak dan orang tua, kerabat yang ada ikatan keturunan atau ikatan pernikahan, ikatan nasab. Semuanya akan dipersilakan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah saling mewarisi. Seperti di dunia mereka saling mewarisi atas harta yang ditinggalkannya. Ayat 44 hingga ayat 51 berbicara tentang dialog antara penghuni surga dan penghuni neraka. Sebelum ini antara penghuni neraka, kemudian antara penghuni surga, dan sekarang antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Dan nanti ada ucapan, permintaan pertolongan dari penghuni neraka kepada para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Allah awali dari seruan penghuni surga kepada penghuni neraka. Wa nada ashabul jannati ashaban nar. Para penghuni surga memanggil, menyeru para penghuni neraka dengan bahagia. Sungguh kami sudah mendapatkan seperti yang Allah janjikan atas amal kebaikan kami. Apakah kalian, wahai penghuni neraka, mendapatkan yang Allah janjikan untuk kalian? Mereka mengatakan, na'am. Ya, kami pun mendapatkan seperti yang Allah janjikan untuk kami. Namun penyesalan tidak ada gunanya. Mereka mendapatkan hukuman, azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Fa'adzana mu'adzinum bainahum. Kemudian ada penyeru, yaitu para malaikat, kata para ulama tafsir, mengumumkan di antara mereka, laknatullah ala zalimin. Saat ini di neraka, laknat Allah akan diberikan kepada kaum yang selalu menganiaya diri mereka sendiri, yang disebut dengan zalimin. Siapa yang dikategorikan menganiaya diri sendiri? Allah sampaikan di ayat 45, yaitu mereka yang suka menghalang-halangi orang lain dari mengikuti jalan Allah, dari beribadah di sisi Allah, dari mengikuti tuntunan Allah, tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menghalangi, mereka yang tidak membolehkan orang beribadah dan beramal soleh, itulah zalimin. Demikian juga yang membelokkan. Seharusnya ia mempersilahkan, bahkan membantu, bahkan memfasilitasi, bahkan menyiapkan sarana agar orang dapat beribadah dengan sebaik-baiknya. Namun ia malah menghalangi dan membelokkan. Maka itulah balasan kepada orang-orang yang dikategorikan oleh Allah sebagai zalimin. Di antara penghuni surga dan penghuni neraka ada kelompok ketiga yang disebut dengan Ashabul A'raf. Surat Al-A'raf, di antara alasan penamaannya adalah karena ada pembahasan yang dikaitkan dengan mereka yang dikategorikan sebagai penghuni A'raf. Mereka akan tinggal di tempat yang tinggi. A'raf dari Arafa ya'rifu. Urf, yang dikenal, yang diketahui. Karena tempatnya tinggi, maka diketahui. Atau makna yang lain karena diketahui berdasarkan amal-amal mereka. Kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kenapa mereka dikategorikan Ashabul A'raf? Lianna hasanatihim
tusawi sayyi'atihim. Karena kebaikan-kebaikan mereka seimbang dengan keburukan-keburukannya. Mereka tidak langsung masuk surga karena keburukannya sama. Mereka pun tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka karena kebaikannya sama. Melalui pertimbangan, tentu berdasarkan kemaha bijaksanaan Allah dan rahmatnya, mereka nanti pada akhirnya akan menuju ke dalam surga. Namun inilah proses mereka menunggu yang disebut dengan ashabul a'raf. Berarti ada ashabul jannah, penghuni surga, karena mereka sudah diampuni, kebaikannya lebih banyak. Ada ashabun nar, mereka tidak diampuni dan keburukannya lebih banyak. Dan ini ashabul a'raf. Mereka kebaikan dan keburukannya itu sama sehingga menunggu ya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang disebut dengan al-a'raf itu mereka saling mengenal karena tanda-tanda atau sifat-sifat yang dahulu mereka jalankan di dunia. Dan mereka menyeru para penghuni surga dalam arti mereka menyampaikan ucapan selamat. Salamun alaikum. Karena keberhasilan mereka sudah berada di surga Allah. Sedangkan mereka harus menanti rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kata mereka, wahum yatma'un. Betapa amat sangat mereka ingin segera memasuki surga Allah yang sangat penuh dengan kenikmatan. Mereka pula akan diperlihatkan, ashabul a'raf, diperlihatkan pandangan mereka menuju penghuni neraka. Saat itulah mereka berkata, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Ketika diperlihatkan penduduk surga, mereka mengucapkan selamat. Selamat, Anda berhasil, Anda sudah berada di surga. Kami belum, meskipun kami amat sangat ingin. Mudah-mudahan kami akan menyusul Anda nanti di dalam surga. Ketika diperlihatkan penghuni neraka, mereka memohon kepada Allah, janganlah kami engkau jadikan termasuk golongan orang-orang penghuni neraka yang sudah masuk di dalamnya. Ashabul a'raf juga akan menyeru antara mereka. Mereka menyeru antara mereka dengan mengatakan bahwa inilah mungkin di antara kesalahan kami. Bahwa harta-harta kami dahulu kami sombongkan dengannya. Padahal sekarang semua harta kemewahan itu tidak bermanfaat untuk kami. Melainkan yang tentu dijadikan media ibadah, sarana ibadah. Dengan infaknya, sedekahnya, yang wajib dengan zakatnya. Ditambah dengan yang sunnah, wakaf, infak dan sedekah. Maka itulah yang akan dikekalkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyesali. Di antara yang membuat mereka kemudian tidak langsung menuju surga. Karena mereka masih ada masalah dengan harta-harta yang mereka dahulu tidak jalankan hak-haknya. Ayat 49, itulah mereka yang kemudian bersumpah ingin mendapatkan rahmat Allah. Maka akhirnya Allah anugerahkan rahmat kepada mereka. Mereka dipersilakan untuk menuju surga Allah. Udkhulul jannata la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Sekarang kalian wahai ashabul a'raf, masuklah ke dalam surgaku. Tidak ada rasa takut bagi kalian. Tidak ada pula kalian bersedih hati. Benar yang dikatakan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwa ashabul a'raf sebenarnya calon penghuni surga. Namun mereka menanti dan menunggu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tempat menunggunya disebut dengan al-a'raf. Di surat Al-Hadid ayat 13 disebutkan juga bahwa surun, ada pagar yang membatasi antara surga dan neraka. Mereka ditempatkan di pagar itu menunggu keputusan dari Allah melalui rahmatnya. Inilah ashabul a'raf yang kebaikannya sama beratnya dengan keburukannya, menunggu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghuni neraka menyeru penghuni surga di ayat 50. Wanada ashabun nar ashabal jannah.
Sebelumnya penghuni surga menyeru penghuni neraka. Kemudian Ashabul A'raf saling menyeru penghuni surga dan menyeru penghuni neraka. Menyampaikan keselamatan kepada penghuni surga, berdoa agar tidak termasuk penghuni neraka. Kemudian penghuni neraka akan menyuruh para penghuni surga. Menyuruh tapi meminta pertolongan. An afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Karena panasnya api neraka, maka mereka melihat yang berada di surga dengan kenikmatannya, mereka meminta pertolongan. Wahai para penghuni surga, tidakkah kalian berkenan menuangkan air sedikit saja untuk kami karena panas neraka yang sangat membara? Atau anugerahkanlah kepada kami, berikan kepada kami sedikit saja dari rizki, makanan, minuman, kenikmatan yang kalian rasakan. Apa jawab para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah, dengan bahasa yang tetap menunjukkan kemuliaannya, mereka mengatakan, mohon maaf, Allah mengharamkan kami untuk memberikan bantuan kepada kalian. Bukan mereka tidak mau, tapi bahasanya adalah innallaha harramahuma. Allah mengharamkan. Allah melarang kami membantu kalian semuanya. Karena itu sudah menjadi ketentuan, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa yang digunakan para penghuni surga tetap bahasa kemuliaan. Bahasa yang menunjukkan keagungan mereka, padahal mereka berbicara dengan penghuni neraka. Inilah isyarat kemuliaan dan keagungan para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah haramkan para penghuni surga membantu dan menolong para penghuni neraka? Sesuai dengan ketetapan Allah, karena mereka dahulu menjadikan agama ini bahan sendaguro, permainan-permainan. Mereka mempermainkan agama, menjadikan agama seperti layaknya isme-isme yang lain, ideologi-ideologi lagi yang lain. Padahal agama ini adalah merupakan wahyu dari Allah, anugerah dari Allah untuk kehidupan manusia yang lebih baik, lebih membahagiakan di dunia dan di akhirat kelak. Karena mereka mempermainkan, mereka mempersendaguraukan agama. Bisa jadi ayat-ayatnya, atau sunnah-sunnah Rasulnya, atau mempersendakan orang-orang yang menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Maka itulah alasan yang disampaikan oleh ayat 51, kenapa mereka tidak dapat ditolong, tidak boleh, bahkan diharamkan untuk ditolong oleh para penghuni surga. Falyawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Hari ini para penghuni surga harus melupakan siapapun yang berada di dalam neraka. Seperti dahulu, mereka para penghuni neraka melupakan juga para penghuni surga. Ketika di dunia lupa bahwa itulah mungkin sahabatnya. Ia lupa membantu, ia tidak mau berbaik, ia pula tidak mau mengikuti nasihat-nasihat yang baik. Maka ketika mereka melupakan calon penghuni surga di dunia, maka penghuni surga diminta oleh Allah untuk melupakan mereka. Itulah akibat dari perbuatan mereka melupakan Allah, melupakan ayat-ayatnya, melupakan tuntunan Rasulnya, dan melupakan sahabat-sahabatnya yang mengajaknya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu bi ayatina yajhadun, dan mereka termasuk orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an tentang ayat 51. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman kepada penghuni neraka yang paling ringan siksaannya, seandainya kamu mempunyai dunia serta seluruh isinya, apakah kamu akan menebus dengan semua itu? Ia menjawab, benar ya Allah. Maka Allah berfirman kembali, aku telah meminta darimu yang lebih ringan dahulu di dunia, tapi kamu tidak mau menjalankannya. Maka sekarang aku memasukkanmu ke dalam neraka
karena kamu enggan untuk memberi kepada Allah sedikit, dalam arti menunaikan ibadah harta untuk mereka yang membutuhkan. Dahulu ketika ketika diminta sedikit, mereka tidak mau. Di hari kiamat, mereka diminta apapun, mereka akan memberikan semuanya. Bahkan seluruh yang mereka miliki siap untuk menebus dosa-dosa mereka. Namun sayang, sudah tidak mungkin lagi itu bermanfaat. Tidak ada tebusan. Tidak ada lagi pertolongan Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada amal-amal yang dapat menolong mereka. Itulah riwayat dari Anas bin Malik, hadis dari Imam Muslim rahimahullah tentang penjelasan ayat 51. Ayat 52 hingga ayat 53 berbicara tentang beberapa karakteristik atau sifat-sifat dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan penjelasan Al-Qur'an. Mereka menjadikannya petunjuk, mereka menjadikannya rahmat karena Al-Qur'an benar. Hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun, merupakan petunjuk, merupakan rahmat. Di beberapa ayat, misalnya di surat Yunus ayat 57, Al-Quran adalah mau'izah, nasihat. Al-Quran adalah syifa, penyembuh, penawar, dan obat. Al-Quran adalah rahmat. Ketika kita ber-Al-Quran, berarti kita sedang mengambil rahmat Allah. Mengambil nasihat dari Allah. Mengambil bimbingan dari Allah. Dan insya Allah mengambil penawar, penyembuh dari penyakit-penyakit, khususnya penyakit hati. Penyakit-penyakit dari sifat-sifat tercela yang ada di dalam hati manusia. Ayat 53, Allah Subhanahu wa ta'ala mempertanyakan kepada mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah. Tidakkah mereka menanti kebenaran dari Al-Quran? Padahal Al-Quran itu sudah mereka yakini kebenarannya. Rasul-rasul kami juga sudah diutus membawa kebenaran kepada mereka. Adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami? Atau kami dapat kembali dalam kehidupan dunia sehingga kami akan beramal tidak seperti amal kami dahulu. Para penghuni neraka menyesal dan minta waktu kembali ke dunia. Mereka janji kalau kembali ke dunia mereka akan menjadi lebih baik. Mereka akan beramal. Mereka akan beribadah. Tidak seperti dahulu. Mereka melakukan banyak dosa dan kemaksiatan. Namun sekali lagi, inilah ketetapan Allah. Bahwa yaumul akhir, hari kiamat, itu adalah darul jaza. Hanya untuk balasan. Tidak ada lagi amal. Tidak ada lagi ikhtiar. Tidak ada lagi usaha. Dunia adalah darul amal. Dunia ini adalah tempat kita beramal, tempat kita berusaha, berikhtiar, menjalankan berbagai macam kebaikan. Selesai kehidupan dunia, maka ada kehidupan akhirat, dan itu hanya balasan-balasan. Apakah balasan kebaikan-kebaikan atau balasan atas keburukan-keburukan? Maka mereka pun meminta syufa'a, penolong-penolong, dan tidak ada yang dapat menolong. Kita hanya ditolong oleh amal kita. Rasul menolong kita juga berdasarkan amal kita. Dengan izin Allah, Rasul diperkenankan memberikan syafaat kepada umat-umatnya. Namun tentu tidak mungkin. Melainkan ada persyaratan. Bagaimana mungkin orang yang tidak cinta kepada Rasul, yang tidak ikut tuntunan Rasul, tidak mau menjalankan sunnah-sunnahnya, menjalankan ibadah, bagaimana mungkin Rasul memberikan syafaat? Cara kita mendapatkan syafaat Rasul adalah kita jalankan tuntunannya, kita ikuti panduannya, kita mengamalkan semua apa yang pernah dijalankan oleh Rasulullah, para sahabatnya, para pengikutnya, ila yaumil qiyamah. Maka insya Allah dengan demikian kita termasuk yang diperkenankan oleh Rasulullah SAW atas izin Allah untuk kita mendapatkan syafaat pertolongan di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin.
Allah menegaskan di akhir ayat 53, qad khasiru anfusahum. Sungguh mereka sudah merugikan diri sendiri dan sia-sialah apa yang mereka sudah kerjakan dalam kehidupan dunia, karena tidak ada nilai ibadah, tidak ada nilai amal soleh, maka menjadi sia-sia. Namun amal yang ada nilai ibadah dan amal soleh tidak sia-sia karena akan dihitung dan menjadi investasi akhiratnya. Ayat 54, Allah menggambarkan salah satu dari tanda-tanda kekuasaannya, yaitu pada penciptaan langit dan bumi. Sungguh Tuhanmu telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa. Sittati ayyam artinya 6 masa. Masa di sini sulit untuk diketahui oleh manusia, karena penghitungan Allah belum tentu sama dengan penghitungan kita. Maka dahulu para ulama memahaminya 6 hari. Kemudian direvisi, karena kalau 6 hari identik dengan penghitungan kita 1 hari 1 kali 24 jam. Padahal amat sangat mudah Allah mencipta apapun, termasuk mencipta langit dan bumi. 6 masa bisa jadi 6 saat, bisa jadi 6 waktu, bisa jadi wallahu a'lam. Karena tidak ada yang tahu berapa lama Allah mencipta langit dan bumi. Dengan bahasa ayyam yang dimaknai masa, maka tentu inilah kita menghindari menyamakan hitungan-hitungan Allah dengan hitungan-hitungan manusia. Setelah Allah menyelesaikan penciptaan langit dan bumi dalam waktu 6 masa, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arasy. Arasy adalah makhluk Allah yang sangat agung. Kita wajib mengimaninya, kata Imam Malik rahimahullah, tapi tanpa menelusuri hakikatnya. Karena hakikatnya la ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Namun kita mengimani bahwa ada makhluk Allah yang amat sangat agung yang bernama arasy. Allah Subhanahu wa ta'ala tinggal di dalam arasy. Bagaimananya, rinciannya, dan hakikatnya tidak ada yang tahu melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai mencipta langit dan bumi dalam waktu 6 masa, Allah bersemayam di atas arasy-Nya. Wallahu a'lam, itu pun kita tidak boleh memaksakan pemahaman, karena dikhawatirkan kita menyamakan antara Allah dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama, tidak ada yang mirip, tidak ada yang setara apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya berbeda. Kita katakan subhanallah, maha suci, maha agung Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi malam dengan siang, artinya pergantian malam dan siang. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengikutinya dengan cepat. Siang begitu cepatnya berganti dengan malam. Malam pun begitu cepat berakhir dan diganti dengan siang. Terus menerus hingga waktu yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang yang semuanya tunduk dengan perintah Allah. Garis edar mereka sesuai dengan perintah Allah. Perjalanan mereka sesuai dengan perintah Allah. Semuanya taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, segala penciptaan dan urusan adalah menjadi hak Allah. Bagaimana Allah mengurus, bagaimana Allah mengatur, semuanya adalah hak Allah. Kita menerima saja aturan Allah. Kita ikhlas dan ridho dengan semua aturan dan ketentuan Allah. Itulah yang terbaik. Jika kemudian ada hal-hal yang tidak kita inginkan, kita memohon kepada Allah. Ketika kita mendapatkan hal yang kita inginkan, kita mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintah kita untuk selalu berdoa. Itulah tadi yang kita sampaikan. Kita meyakini dan kita ridha dengan semua ketetapan Allah. Namun ada peluang untuk kita berdoa. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Salah satu dari adab doa adalah kita berdoa dengan suara yang rendah, dengan suara yang lirih, dengan suara yang lembut. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan,
Dahulu para sahabat berteriak, bersuara keras ketika berdoa. Maka Rasul mengatakan, yang kalian minta adalah zat yang maha dekat dan yang maha mendengar. Sungguh Allah akan mendengar siapapun yang memohon, meskipun di dalam hati. Atas itulah adab doa, salah satunya tentu adalah kita berdoa dengan suara lirih, dengan betul-betul kita bermunajat, dengan bersimpuh, kita mohon, menangis, menyesali, memohon ampunan, memohon kebaikan, dan lain sebagainya. Karena bersuara keras, apalagi dengan berteriak tentunya, itu kategori mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang tidak menjaga adabnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Demikian juga Allah larang kita untuk melakukan berbagai macam kerusakan. Karena kerusakan itu adalah tanda bahwa kita bukan orang soleh. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ada kata soleh, ada kata fasad. Orang soleh selalu berusaha melakukan as-solah. Perbaikan-perbaikan, kebaikan-kebaikan. Yang lawannya adalah mufsidin. Para perusak yang selalu membuat kerusakan-kerusakan. Diingatkan kembali, wad'uhu khawfa wa tama'a. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap kepada Allah. Khawf, rasa takut. Khawatir Allah tidak menerima doa karena dosa, karena kemaksiatan. Namun sangat yakin berharap kepada Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ud'allaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mohonlah kepada Allah dan kamu yakin doamu dikabulkan oleh Allah. Kita harus yakin. Allah maha pemurah. Allah maha segala-galanya. Keyakinan itu penting. Karena ana inda dhanni abdi bi. Dalam hadis qudsi Allah mengingatkan kita semuanya. Aku, kata Allah, tergantung persangkaan hambaku kepada diriku. Berdoa dengan tulus. Berdoa dengan ikhlas, dengan suara lembut, dengan munajat, dengan bersimpuh, dan yakin Allah menerima. Itulah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Tanda kekuasaan Allah yang lain di ayat 57 dan ayat 58, Allah lah yang meniupkan angin, yang membawa berita gembira. Dengan angin itu kita kehidupan lebih tenang. Kapal bisa berlayar. Sekian banyak transportasi bisa mengikuti perjalanan angin. Kita pun dapat menikmati aliran angin yang mendinginkan suasana, yang membuat kita lebih nyaman lagi dalam kehidupan ini. Itulah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi jika angin itu membawa awan mendung. Kemudian dari awan itulah Allah turunkan hujan. Dari hujan itulah Allah suburkan bumi. Bumi yang subur, maka akan tumbuh di atasnya tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan. Yang itu semuanya adalah untuk kehidupan makhluk Allah. Manusia memanfaatkannya, hewan juga memanfaatkan apa yang tumbuh di atas bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'akhrajna bihi min kulli thamarat. Subhanallah. Dari situlah buah-buahan, berbagai macam jenis Allah siapkan untuk kita semuanya. Begitulah Allah nanti membangkitkan orang-orang yang telah mati di hari kiamat. Sebagaimana tanah yang kering dan tandus Allah suburkan. Lantas hiduplah tanaman, tumbuh-tumbuhan. Begitulah nanti manusia dibangkitkan ibarat tanaman. Tumbuh perlahan-perlahan dan disitulah Allah Maha Kuasa untuk membangkitkan, menghidupkan kembali semua manusia di yaumil qiyamah kelak. Ayat terakhir pada kesempatan hari ini. Ayat 58 dan tanah yang baik. Tanaman-tanamannya adalah tumbuh dengan subur. Dan semuanya dengan izin Allah. Sedangkan tanah yang buruk, tanamannya pun sulit untuk tumbuh. Bahkan tidak dapat tumbuh. Begitulah tanda kebesaran Allah. Allah ingatkan agar semua manusia mensyukuri karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dua jenis tanah. Ada tanah yang subur. Di tanah yang subur itu tumbuh-tumbuhan mudah tumbuh. Namun ada tanah yang buruk, sulit untuk tumbuh tanaman. Kita wajib mensyukuri. Tanah kita adalah tanah yang sangat subur. Alhamdulillah.
Dan kesyukuran itu agar kemudian kita ditambah oleh Allah lagi kenikmatannya, ditingkatkan oleh Allah lagi kebaikannya, ditambah keberkahannya. Karena mensyukurinya berarti Allah menambah semua yang pernah Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Jika bukan dalam bentuk kuantitasnya, materinya, yang Allah tambah adalah nilainya. Yang Allah tambah adalah keberkahannya atau nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mampu menjadikan diri kita hamba-hamba yang selalu bersyukur, selalu dekat dengan Al-Quran, memohon pertolongan kepada Allah, yakin dengan semua anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak termasuk yang menyesal kemudian hari. Inilah saatnya kita beramal, beribadah terus, karena nanti saat di yaumil akhir tidak ada lagi amal yang dapat kita persembahkan, yang ada adalah balasan-balasan. Insya Allah inilah majelis kita dalam rangka kita menambah amal kita, menambah kebaikan-kebaikan kita. Insya Allah semuanya ada dalam catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.